Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bertemu lagi di channel saya. Di sini saya akan membuat suatu video yaitu tentang komunikasi intrapersonal dan konsep doa dalam komunikasi intrapersonal. Sebelum di sini saya akan melanjutkan ke pembahasan, ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Prastio Amir Subekti, NIM 201461 dari jurusan Khusuluddin Adab dan Dakwah, program studi Komunikasi Penyiaran Islam dari Universitas Tain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Baiklah, di sini saya membuat video hanya semata-mata ingin mengumpulkan tugas saya, yaitu ujian akhir semester dari mata kuliah teori komunikasi yang dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Nova Dwiyanti M.Com.I. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan, yaitu mengenai komunikasi intrapersonal dan konsep doa dalam komunikasi intrapersonal. Pengertian komunikasi intrapersonal atau intrapribadi. Komunikasi intrapersonal berasal dari tiga kata, yaitu komunikasi, intra, dan personal atau pribadi. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda, atau tingkah laku. Intra menurut KKBI diartikan dengan bentuk terikat di dalam, bagian dalam, sedangkan personal diartikan sebagai bersifat pribadi atau perseorangan. Menurut Black dan Harold Lesson, komunikasi intrapribadi atau dikenal juga dengan istilah komunikasi intrapersonal adalah peristiwa komunikasi yang terjadi dalam diri pribadi seseorang. Bagaimana setiap orang mengkomunikasikan dirinya atau berbicara pada dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan setiap orang dapat menjadi objek bagi dirinya sendiri melalui pengguna simbol-simbol yang digunakan dalam proses komunikasi. Melalui simbol-simbol ini, apa yang dikatakan seseorang kepada orang lain dapat memiliki arti yang sama bagi dirinya sendiri, sebagaimana berarti bagi orang lain. Menurut para ahli, Hafidz Canggara mendefinisikan komunikasi intrapersonal sebagai proses komunikasi yang terjadi di dalam diri individu, atau dengan kata lain, proses berkomunikasi dengan diri sendiri. Terjadinya proses komunikasi di sini karena adanya seseorang yang memberi arti terhadap suatu objek yang diamatinya atau terbetik dalam pikirannya. Objek dalam hal ini bisa saja dalam bentuk benda, kejadian alam, peristiwa,
pengalaman, fakta yang mengandung arti bagi manusia, baik yang terjadi di luar maupun di dalam diri seseorang. Selanjutnya pada para ahli lainnya yaitu Armawati Arbi tahun 2012 berpendapat bahwa komunikasi intrapersonal merupakan akar dari komunikasi Islam atau komunikasi fitrah terkait dengan peran komunikasi keluarga dalam menciptakan komunikasi fitrah guna membangun keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Terkait dengan hal ini, orang tua berperan menanamkan nilai-nilai ajaran Islam kepada anak-anaknya melalui komunikasi dakwah dalam keluarga. Komunikasi intrapersonal terjadi manakala dakwah menjadi sebuah panggilan kepada diri sendiri untuk menjalankan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Komunikasi intrapersonal dalam komunikasi Islam. Dalil Al-Quran. Harjani Hefni mendefinisikan komunikasi Islam sebagai komunikasi yang dibangun di atas prinsip-prinsip Islam yang memiliki roh kedamaian, keramahan, dan keselamatan. Berdasarkan informasi dari Al-Quran dan As-Sunnah, ditemukan bahwa komunikasi Islam adalah komunikasi yang berupaya untuk membangun hubungan dengan diri sendiri, dengan Sang Pencipta, serta dengan sesama untuk menghadirkan kedamaian, keramahan, dan keselamatan buat diri dan lingkungan dengan cara tunduk dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Tindakan apapun dalam komunikasi yang membuat hati seseorang menjadi rusak atau hati orang menjadi sakit atau luka bertentangan dengan roh komunikasi dalam Islam. Kekuatan berkomunikasi di dalam diri melalui kekuatan akal, kekuatan hati, kekuatan roh, kekuatan nafs yang dirangkul oleh kekuatan fitrah. Kekuatan ini sangat bermanfaat dalam membangun diri, keluarga, dan komunitas. Kemampuan manusia untuk menjadi jalan yang benar sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan di dalam surah Asy-Syams ayat 91, ayat ke-7 dan ke-8, yang artinya dan jiwa serta menyempurnakan ciptaannya. Melalui Allah menghilangkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Dalam buku komunikasi Alamtologi Alamin, Muhammad Aminullah membuat rumus yang menyatakan bila seseorang melakukan kerusakan baik terhadap dirinya dan lingkungannya sekitar, maka alam akan bereaksi terhadap perbuatannya. Elemen-elemen komunikasi intrapersonal. Pada umumnya, proses komunikasi yang efektif harus melalui tahap-tahap komunikasi dan didukung oleh berbagai elemen komunikasi. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi pun harus dipertimbangkan dengan baik. Terkait dengan hal tersebut, maka komunikasi intrapersonal juga memiliki elemen-elemen komunikasi atau komponen-komponen komunikasi atau unsur komunikasi yang mendukung proses komunikasi intrapersonal. Adapun elemen-elemen komunikasi intrapersonal adalah sebagai berikut. Yang pertama, decoding atau bagian dari proses komunikasi intrapersonal yang harus dilalui di mana
pesan-pesan atau informasi diambil ke dalam otak dan dibuat menjadi masuk akal. Yang kedua, integrasi atau integration, bagian dari proses komunikasi intrapersonal di mana berbagai bagian kecil informasi ditempatkan bersama. Kita menghubungkan satu bagian informasi kepada orang lain, membuat perbandingan dan analogi, menggambarkan perbedaan dan kemudian mengelompokkannya atau membuat sebuah keputusan tentang bagian informasi di mana ia berada. Selanjutnya, yang ketiga adalah memori. Ruang penyimpanan dalam komunikasi intrapersonal. Dalam ruang penyimpanan ini, berbagai kenyataan dan kejadian, sikap, penilaian sebelumnya, dan kepercayaan disimpan. Memori melibatkan kemampuan untuk menyimpan informasi dan memanggilnya kembali. Yang keempat, serangkaian persepsi atau skematis, menggambarkan struktur berpikir atau cara mengorganisasi informasi. Yang kelima, encoding atau bagian akhir dari proses komunikasi intrapersonal di mana pemaknaan diberikan untuk menghasilkan komunikasi yang penuh makna. Selanjutnya yang keenam, umpan balik atau feedback. Komunikasi intrapersonal juga memiliki umpan balik yang dinamakan umpan balik diri. Terdapat dua jenis umpan balik diri, yaitu umpan balik diri eksternal dan umpan balik diri internal. Yang dimaksud dengan umpan balik diri eksternal adalah bagian dari pesan yang didengar. Sementara itu, yang dimaksud dengan umpan balik diri internal adalah bagian kita terima dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, gangguan. Elemen lain dalam komunikasi intrapersonal adalah interferensi atau gangguan. Berbagai bentuk gangguan terjadi ketika kita memproses beberapa informasi pada tingkat yang salah. Gangguan ini dapat menimbulkan hambatan-hambatan komunikasi. Selanjutnya yaitu proses komunikasi intrapersonal. Proses komunikasi intrapersonal melibatkan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, sensasi. Proses komunikasi intrapersonal dimulai dengan adanya sebuah stimulus. Komunikasi intrapersonal adalah reaksi terhadap stimuli yang dapat berupa stimuli internal atau stimuli eksternal. Seorang ahli komunikasi yang bernama Mark Knapp menunjukkan sebuah kerangka kerja yang berguna untuk memahami proses komunikasi intrapersonal. Menurut Knapp, terdapat dua faktor yang mempengaruhi komunikasi intrapersonal, yaitu stimuli internal dan stimuli eksternal. Stimuli internal meliputi motif-motif pribadi, sikap, dan konsep diri. Sedangkan stimuli eksternal meliputi berbagai kejadian, objek, dan orang-orang yang berada di luar individu. Seorang individu akan membentuk persepsi, perasaan, dan makna penafsiran sebuah kesan yang dibuat tentang dirinya dan sekitarnya pada saat tertentu.
Stimuli-stimuli tersebut kemudian ditangkap oleh organ-organ sensor dan mengirimkannya ke otak. Proses ini disebut dengan resepsi. Komunikasi intrapersonal memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama kesadaran diri. Komunikasi intrapersonal memungkinkan orang untuk menyadari setiap aspek kepribadian mereka sendiri. Dengan introspeksi, orang akan menjadi sadar dan akan kualitas yang membantu membentuk kepribadiannya yang pada gilirannya membuat sadar akan motivasi, aspirasi, dan harapannya kepada dunia. Jika pemahaman diri seorang mutlak akan membantu mengkomunikasikan keinginan dan kebutuhan kepada orang lain dengan mudah. Yang kedua, rasa percaya diri. Sadar diri membuat seseorang merasa aman dan meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga, manajemen diri. Fakta bahwa seseorang sadar akan kekuatan dan kekurangan yang dimilikinya. Ia melengkapi dirinya untuk mengelola urusan sehari-hari secara efisien dengan menggunakan kekuatannya secara maksimal yang pada gilirannya mengkompensasi kelemahannya. Selanjutnya, tentang teori-teori komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi internal dengan diri sendiri yang mendorong proses untuk membawa makna individual terhadap beragamnya pesan. Terdapat 4 teori yang meneliti aspek komunikasi intrapersonal, yaitu yang pertama adalah teori message design logis. Pada umumnya, setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda tentang komunikasi. Karenanya, mereka akan membentuk berbagai jenis pesan yang berbeda. Terdapat 3 logika perancangan pesan, yaitu yang pertama adalah ekspresif message logis. Orang menggunakan pola ini dengan menitik beratkan pada ekspresi diri. Komunikasi dipandang sebagai pengiriman pemikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain. Nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, dan kejelasan sangatlah penting. Komunikator seringkali memberikan sedikit perhatian pada konteks dan kesesuaian. Yang kedua adalah konvensional design logis. Orang menggunakan pola ini karena melihat komunikasi sebagai sebuah aturan. Mereka menaruh perhatian pada kesesuaian dan melakukan hal yang benar. Yang ketiga adalah rhetorical message design logis. Seorang menggunakan pola ini karena melihat komunikasi sebagai cara untuk menciptakan situasi dan negosiasi beberapa tujuan. Mereka menaruh perhatian pada fleksibilitas, kepuasan, dan keterampilan komunikasi. Penggunaan pola ini ditunjukkan untuk menarik perhatian terhadap komunikasi yang dilakukan oleh orang lain sebagai usaha mengetahui sudut pandang orang lain. Selanjutnya yang kedua adalah teori pengurangan ketidakpastian. Teori yang dirumuskan oleh Charles Berger dan Richard Calversi ini mencoba untuk menjelaskan dan memprediksi kapan, mengapa, dan bagaimana setiap individu menggunakan komunikasi untuk meminimalisasi keraguan mereka ketika berintegrasi dengan orang lain. Secara garis besar,
Terdapat 3 asumsi yang digunakan oleh teori ini, yaitu yang pertama adalah tujuan utama komunikasi adalah untuk meminimalisasi ketidakpastian yang dimiliki manusia tentang sekitarnya. Yang kedua adalah setiap individu mengalami ketidakpastian yang menyebabkan ketidaknyamanan. Dan yang ketiga, komunikasi adalah alat untuk mengurangi ketidakpastian terhadap 2 macam ketidakpastian, yaitu ketidakpastian perilaku dan ketidakpastian kognitif. Yang dimaksud dengan ketidakpastian perilaku adalah bagaimana bertindak dengan sesuai, sedangkan yang dimaksud dengan ketidakpastian kognitif adalah bagaimana untuk berpikir tentang seorang atau sesuatu. Selanjutnya yaitu teori pelanggaran harapan. Teori pelanggaran harapan yang digagas oleh Jude Bourgon dan kawan-kawan ini menjelaskan berbagai perilaku orang ketika ruang pribadinya mengalami pelanggaran. Ruang pribadi dapat juga merujuk pada ruang psikologis dan ruang emosional. Sebagaimana besar inti teori pelanggaran harapan memiliki asumsi bahwa komunikasi memiliki kebutuhan untuk ruang pribadi dan afiliasi. Ketika kita menerima saat kebutuhan yang telah dikompromikan, teori ini memprediksi bahwa kita akan mencoba untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Kita dapat bergerak, mendekat, atau melawan. Terdapat 3 konsep dalam teori pelanggaran harapan ini. Yang pertama, pengharapan merujuk pada apa yang diantisipasi oleh seorang individu dalam suatu situasi berdasarkan 3 faktor, yaitu konteks, hubungan, dan karakteristik komunikator. Yang kedua, pelanggaran valensi, yaitu evaluasi baik positif maupun negatif yang dibuat tentang perilaku yang tidak kita antisipasi. Yang ketiga, komunikasi menghargai valensiasi, yaitu sebuah evaluasi yang dibuat tentang seseorang yang berkomitmen terhadap pelanggaran. Baiklah, selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa teori-teori komunikasi intrapersonal terkait erat dengan teori-teori komunikasi antar pribadi atau teori komunikasi intrapersonal. Hal ini disebabkan karena menurut beberapa ahli komunikasi intrapersonal merupakan bentuk khusus dari komunikasi intrapersonal. Selain itu, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa komunikasi intrapersonal yang efektif dapat terjadi manakala komunikasi intrapersonal berjalan dengan sukses. Adapun manfaat berkomunikasi di dalam diri sendiri, jika seseorang ini marah, tawuran, diajak pergi sebelum ia akan marah atau tidak, menerima atau menolak tawuran, pergi atau tidak, dia akan mempertimbangkan beberapa alternatif di dalam pemikirannya, serta mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya. Dengan kata lain, seseorang tidak langsung melakukan tindakan. Mempelajari teori komunikasi intrapersonal juga dapat memberikan beberapa manfaat lainnya, seperti kita memahami latar belakang teori komunikasi intrapersonal yang sebagian besar berakar pada pendekatan psikologis konektif. Selain itu, kita juga dapat memahami beberapa teori komunikasi intrapersonal yang diungkapkan oleh para ahli. Demikianlah hasil penjelasan tentang video ini.
yaitu tentang komunikasi intrapersonal dan konsep doa dalam komunikasi intrapersonal. Apabila dari penjelasan saya tadi ada kurang yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Mudah-mudahan hari ini apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan doa selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal aniyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.